Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ruang Berpikir. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Tentu saya kembali mengajak membuka ruang berpikir kepada siapapun yang melihat channel ini. Saya kali ini hanya ingin bercerita berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankan. Dan juga yang kedua, di tengah pandemi COVID-19 tetap jaga kesehatan, jaga juga kewarasan akal kita. Maksudnya ya selalu kita meluangkan waktu untuk berpikir sejenak, meskipun hanya beberapa detik atau beberapa menit, agar kewajiban yang tentu harus kita lakukan, yakni merawat akal, dapat kita laksanakan. Kali ini saya akan bercerita saja tentang puasa yang selama ini saya pahami. Saya jadi teringat celotehan leluhur-leluhur saya, yang tentu saya orang Sunda. Leluhur saya itu punya definisi sendiri tentang puasa, yang kalau kita sekarang umat muslim menjalankan kan siam sebetulnya, saum, bukan puasa. Puasa itu sendiri menurut leluhur kami itu berasal dari dua kata. Yang pertama upah dan wasa. Jadi puasa, upah ini berarti mengecilkan atau kecil. Wasa artinya kuasa. Nah, sederhananya puasa itu jika diistilahkan adalah upaya bagaimana supaya kuasa dalam diri kita ini dapat mengecil. Tentu kuasa di sini diartikan sebagai contoh hasrat, sebagai contoh nafsu, dan kehendak-kehendak yang ada pada diri kita. Tentu kehendak pikiran, kehendak akal, dan juga kehendak hati kita. Nah, ini di dalam puasa ini dikecilkan volumenya. Ya, tentu kan dalam pengembaraan hidup kita selama mungkin 11 bulan ini, pikiran kita melayang kemana, hati kita pun melayang kemana. Pikiran kita telah berkehendak apa, hati kita pun telah menghendaki apa. Nah, ini di sini momennya kita mengecilkan kembali kehendak-kehendak yang mungkin rasanya telah terlampau berlebihan, maka dikecilkan. Nah, istilahnya itu puasa kalau di Sunda. Sebetulnya mungkin bisa jadi diklaim ini pun dari kalangan atau golongan, oleh golongan-golongan yang bukan orang Sunda, misalnya Jawa, yang sering memiliki kesamaan istilah-istilah dalam penamaan. Ya, tentu silahkan saja, namun itu yang saya ketahui dari leluhur saya. Nah, dalam puasa ini di Sunda itu sering sebetulnya yang menjadi tradisi kita bersama juga, yaitu mudik. Nah, mudik ini unik sebetulnya. Tidak ada di negara-negara lain tradisi yang dilakukan ketika selesai kita menjalankan puasa kemudian mudik. Nah, mudik ini dinamakan di dalam bahasa Sundanya, di dalam tradisi kekayaan nilai ajaran leluhur kita, bahwa mudik ini adalah puncak spiritualitas. Nah, puncak spiritualitas ini maksudnya gimana? Kan kalau di Islam ini kita sering menganggap bahwa orang yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa itu mereka dikatakan kembali fitrah atau kembali suci. Nah, mudik pun sebetulnya bermakna demikian. Maknanya itu mudik itu kan
kembali ke kampung halaman. Kalau sekarang viral ya, dari statementan Pak Jokowi, membedakan mudik dan pulang kampung memang berbeda. Hilir mudik, hilir itu kan artinya ada di bawah. Kalau ada hilir harus ada hulu. Nah, hulu ini artinya kan di puncak, artinya sumber, artinya awal. Nah, maksudnya mudik di sini adalah proses perjalanan kita kembali ke jati diri manusia. Proses kembali ke jati diri manusia. Nah, kalau bahasa Sundanya lagi itu dikatakan apal kana purwadaksina. Jadi kita nyaho di mana asal, naon tugas, kemana balik. Tahu dari mana asal kita, apa tugas kita, dan kemana kita akan kembali. Nah, mudik ini adalah proses pensucian diri kita untuk menuju ke hulu. Kembali lagi ke hulu, kembali lagi ke asal, maksudnya gitu ya. Tentu kembali ke asal di sini adalah kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Ya, kalau mau diperdalam, kita kembali menolkan diri, menetralkan, mensucikan pikiran dan hati kita dari pengembaraan yang sama sekali mungkin tidak ada gunanya, atau mungkin kita melampaui batas dari apa yang seharusnya kita pikirkan dan kita renungkan di kehidupan dunia ini. Maka kita di akhir puasa, setelah selesai menjalankan puasa, kita mudik. Artinya kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia. Nah, ini kan secara kimia tubuh, ketika orang itu berpuasa, dia menetralkan kembali kerja tubuh dan kimia dalam tubuhnya. Ya, bisa dibayangkan saja sebetulnya ketika manusia hari-hari misalnya makan, hari-hari dia berpikir, hari-hari dia melakukan segala sesuatu yang tidak ada rem, tidak ada batas. Nah, kemudian 1 bulan ini dia harus direm kehendaknya, dia dibatasi keinginan-keinginannya, dia harus menahan diri. Maka secara tidak langsung sebetulnya cara berpikir, cara bertindak manusia itu akan mengalami perubahan. Dan itu akan netral sebetulnya kalau puasanya itu dia berhasil. Dia seusai puasa akan kembali menjadi pribadi yang lebih bersih, yang lebih ringan, yang lebih kosong, dan dia siap menempuh perjalanan di bulan-bulan yang selanjutnya. Nah, itu puasa yang bagi saya mungkin sahabat-sahabat sekalian juga selama ini menganggap puasa itu hanya di Islam ataupun di agama-agama lain. Ternyata nilai-nilai ajaran leluhur kita pun telah mengenal puasa. Bahkan istilah puasa itu sendiri adalah istilah yang berasal dari leluhur-leluhur kita. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa share ke sahabat-sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan ada gunanya juga. Yang pertama mungkin untuk wawasan kita, dan sedikit sih sebetulnya sindiran saya atau kritikan saya kepada para penguasa nih. Nah, ini sebetulnya saya kurang setuju ketika ada orang yang dipilih oleh kita untuk memimpin kemudian disebut penguasa. Nah, penamaan ini secara tidak langsung kan akan mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia bertindak, bahkan bisa melekat. Penamaan yang disematkan kepada dirinya yaitu penguasa. Bisa jadi nanti dirinya akan merasa berkuasa dan merasa menguasai apapun karena dia dipanggil penguasa oleh kita. Maka puasa adalah cara ampuh sebetulnya bagi kesakitan yang dialami negeri kita, di mana penguasa pasca kemerdekaan itu ya saling siku,
tidak ingin digantikan. Ya kita tahu Bung Harto, Pak Harto ya, dan zaman Gus Dur dilengsarkan, itu kan pasti ada penyakit di dalam jiwa yang menjadi penguasa atau calon penguasa. Dia ingin menguasai, dia ingin memiliki, dia merasa dia berkuasa, dan ya akibatnya kalau sifat kuasa dalam diri kita terlalu berlebihan, ya kita enggan untuk digantikan, kita enggan untuk dipimpin karena kita merasa berkuasa dan selalu ingin menguasai. Perlu puasa yang sangat lama tentu untuk bangsa ini agar kemudian hari kita dapat kembali merdeka seperti dahulu kala. Ya, merdeka diri kita artinya merdeka dari segala sesuatu yang tentu akan merusak kepada diri kita sendiri dan akan merusak kepada kepentingan orang banyak. Maka dari itu, saya rasa kita sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya, mari kita renungi lagi makna puasa yang telah diajarkan oleh leluhur kita, yaitu mengecilkan kuasa yang ada pada diri kita. Itu saja yang dapat saya share hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, salam berpikir dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.